Jika seorang pemilik perusahaan menghentikan usahanya atas dasar keinginannya, maka siapa yang dapat memulai kembali perusahaan itu? Tentunya si pemilik perusahaan itu sendiri. Begitu pula dengan Tuhan. Jika Ia mengizinkan umatnya memasuki suatu proses, pasti Tuhan sendiri yang mengakhiri jika apa yang diinginkan dari umatnya sudah terpenuhi. Satu yang pasti yang harus kita lakukan adalah tetap setia dalam proses tersebut dan carilah kehendak Tuhan. Karena seberapa lama dan seberapa berat proses yang kita jalani, Dia akan tetap menyertai kita dan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, bagaimana kita harus bersikap? Kita akan lihat dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan mengizinkan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tidak kita ingini terjadi dalam kehidupan kita, dengan maksud agar kita berbalik dari jalan kita yang salah. Mungkin kita menganggap semua yang kita lakukan adalah benar. Mungkin ada beberapa hal kecil yang kita lupa dan kita tidak sadari yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Dia mau kita mencari wajahnya, mengandalkannya dalam setiap jalan hidup kita. Kita dituntut untuk berbalik, bukan sekedar berhenti pada satu titik pelanggaran, tetapi berbalik, berbuat sesuatu yang berbeda, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Sakeus, ada respon reaktif yang dilakukan Sakeus, bukan sekedar mengakui kekeliruannya. Kita akan lihat dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Respon yang demikian yang diinginkan Tuhan dari kita. Ketika kita mengakui kekeliruan yang kita lakukan, bukan sekedar mengaku salah, tetapi ada tindakan lebih lanjut. Respon yang reaktif dari kita, itu yang akan membuat Tuhan akan menurunkan hujan berkat di kehidupan kita, menghardik belalang pelahap dalam perekonomian kita, dan menghalau penyakit sampar dalam kehidupan kita. Jadi rendahkanlah diri kita, berdoa dan mencari wajahnya, sehingga kita mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita. Lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak berkenan, maka Ia yang setia akan janjinya, dan Ia akan membawa kita kepada suatu pembaharuan menurut kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.